Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari ya, yang berisikan hadis-hadis yang sahih tentunya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada kitab yang baru. Sebelumnya kita telah selesai dari kitab Bad'il Wahyi tentang permulaan wahyu, dan sekarang kita masuk dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman. Dan Kitabul Iman adalah kitab yang sangat penting. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari setelah selesai dari kitab Bad'il Wahyi seakan-akan merupakan muqaddimah. Setelah selesai dari muqaddimah, beliau langsung masuk pertama tentang Kitabul Iman, tentang masalah keimanan. Dan pembahasan masalah keimanan adalah masalah yang sangat penting. Ya, karena kita tahu seluruh amalan, seluruh perkataan, seluruh perbuatan amal soleh dan kebajikan tidak akan diterima kecuali jika dibangun di atas keimanan, di atas akidah yang benar. Dan bahasan masalah iman sangat penting karena kalau seorang keliru dalam memahami masalah iman, maka dia bisa terjerumus dalam salah satu dari dua kelompok sesat. Kalau tidak terjerumus dalam pemahaman Khawarij, dia akan terjerumus dalam pemahaman Al-Murji'ah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sebutkan tentang kelompok-kelompok tersebut. Ya, kalau orang tidak salah paham tentang masalah iman, dia akan mudah mengeluarkan seorang dari Islam. Karena dia salah paham tentang masalah iman, sehingga dia akhirnya mudah mengkafirkan seorang muslim, dikeluarkan dari Islam. Dan sebaliknya, kalau dia juga salah paham tentang masalah iman, dia menganggap orang kafir sebagai orang beriman. Jadi bahasan ini bahasan yang sangat penting. Oleh karenanya khilaf tentang masalah iman sudah muncul ya di zaman-zaman tabi'in, sudah muncul ya masalah iman ini. Oleh karenanya khilaf tentang masalah iman dimulai dengan munculnya Khawarij. Kemudian Khawarij yang ekstrim dalam mengkafirkan. Setelah itu muncul kelompok baru yang menentang kelompok ini, yaitu Al-Murji'ah. Sehingga dua kelompok ini saling kontradiktif. Yang satu mudah mengkafirkan, yang satu bermudah-mudahan dalam masalah dosa besar. Orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka muncul lawannya, kelompok berikutnya ya. Dan ini sedang terjadi. Kalau istilah bahasa Arab namanya riddatul fi'il. Saya enggak tahu bahasa Indonesia artinya apa ini. Bahasa istilahnya apa? Muncul, kemudian muncul apa? Lawannya. Apa? Tandingan ya, oposisinya. Muncul oposisinya yang tidak suka dengan pengkafiran secara ekstrim. Kemudian mereka buat bid'ah, namanya bid'ah al-irja, atau pelakunya disebut murji atau murji'ah, yang akhirnya awalnya ingin membantah Khawarij, mengatakan pelaku dosa besar bukanlah orang kafir, sehingga akhirnya memudah-mudahkan dosa besar, sehingga bikin kaidah-kaidah tentang masalah iman yang juga keliru. Yang dua-duanya keliru, di tengah-tengah ada ahlu sunnah wal jamaah. Dan khilaf tentang masalah iman sudah muncul sejak zaman tabi'in, bahkan sebagian mengatakan sejak zaman sahabat. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari bertemu dengan khilaf-khilaf masalah itu. Imam Al-Bukhari bertemu dengan orang-orang Khawarij, bertemu dengan orang-orang Murji'ah. Oleh karenanya telah kita sebutkan dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari pada awal pertemuan kita, beliau mengatakan saya memiliki guru lebih dari 1000 ya. Semuanya mengatakan al-iman ya qaulun wa amalun yazid wa yanqus, bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan, naik dan turun. Dan itu menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tidak sembarang berguru, dia hanya berguru dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau orang-orang Murji'ah
Mereka tidak mengatakan iman itu amal. Mereka hanya mengatakan iman di hati dan di perkataan. Ya, ada yang lebih parah cuma di hati saja. Insyaallah nanti kita jelaskan. Adapun amal bukan termasuk dari iman, dan mereka tidak mengatakan iman naik dan turun. Iman itu standar tetap terus, tidak ada naik, tidak ada turun. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari hanya mengambil hadis-hadis beliau atau guru-guru beliau hanya dari guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita bacakan ya perkataan Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Iman. Yang pertama, babul iman wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keimanan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Dia ingin menjelaskan Islam, ya iman dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara tersebut maksudnya rukun Islam. Syahadatain yang semuanya berkaitan dengan amal. Syahadatain kemudian apa? Salat, kemudian apa? Zakat, kemudian apa? Puasa, kemudian apa? Haji. 5 ini semuanya adalah perkara yang zahir. Perkara yang zahir, dan dia termasuk bagian daripada Islam, dan Islam merupakan bagian dari keimanan. Dia ingin menekankan bahwasanya iman itu ya mencakup amal soleh, bukan hanya sekedar apa yang ada di hati. Kemudian beliau berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Dan iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan naik dan turun. Beliau kemudian menyebutkan firman Allah, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka semakin bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang sebelumnya. Ini dalil bahwasanya iman bertambah. Jadi beliau bawakan bab ini semuanya dalam rangka untuk membantah orang-orang Murji'ah. Dalam rangka untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman cuma hanya di hati atau iman cuma hanya di lisan, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin apa? Turun. Makanya dia sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bertambahnya iman. Contohnya ayat berikutnya, wazidnahum huda, dan kami pun menambahkan bagi mereka hudan, dan hudan adalah termasuk dari keimanan. Kami berikan petunjuk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah memberikan tambahan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah tambahkan petunjuk lagi. Kemudian walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapat petunjuk ditambahkan oleh Allah petunjuk bagi mereka, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Di sini dia Al-Imam Al-Bukhari memfokuskan pada kalimat tambahan. Demikian juga wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Ini berarti iman bisa bertambah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum zadatu hadhi imana. Orang-orang beriman bertanya, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya ayat ini? Berarti tatkala turun ayat, iman bertambah. Seorang mendengar ayat, iman bertambah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka. Dalam surat At-Taubah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fakhshawhum fazadahum imana. Allah pun menambah keimanan bagi mereka. Kemudian juga Allah berfirman, wa mazadahum illa imana wa taslima, tentang kaum muslimin tatkala melihat al-ahzab, ya. Falamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa hadza ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Kemudian kata Allah, wa mazadahum illa imana wa taslima. Tatkala mereka melihat pasukan Ahzab sudah berkumpul, mereka berkata, telah benar Allah dan Rasulnya, ya. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah datangnya musuh-musuh itu kecuali semakin menambah keimanan mereka dan semakin menambah kepasrahan mereka kepada Allah. Kemudian beliau menyewakan hadis-hadis yang lain, pernyataan yang lain. Kata beliau, wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah termasuk dari keimanan. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis kepada salah satu pegawainya, ya, yang bernama Adi bin Adi. Dalam tulisan tersebut Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, inna lil imani fara'idha, sungguhnya iman itu ada kewajiban-kewajiban, wa syara'i'a, dan juga ada syariat-syariat, wa hududan wa sunanan,
Dan ada batasan-batasan dan ada sunnah-sunnah. Ini dalil bahwasanya iman itu luas menurut Umar bin Abdul Aziz. Kewajiban-kewajiban itu ada amalan atau tidak? Ada amalan. Ada sholat juga kewajiban, puasa juga kewajiban, ya. Ada syariat-syariat. Syariat-syariat juga banyak berkaitan dengan amalan. Yang demikian juga had-had dan juga sunan-sunnah. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Barang siapa yang menyempurnakan syariat dan kewajiban-kewajiban, maka sempurnalah imannya. Berarti iman bisa bertambah. Semakin dia banyak beramal saleh, imannya bertambah dan semakin apa? Sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan syariat-syariat tersebut, maka dia tidak menyempurnakan imannya. Fa in aish fasaubayyinuha lakum. Kalau saya masih hidup, kata Umar bin Aziz, saya akan mengajarkan kepada kalian hal tersebut hatta ta'lamu biha, hatta ta'malu biha, sampai kalian mengamalkannya. Ya, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kalau saya meninggal dunia, maka sungguhnya saya tidak terlalu semangat untuk hidup bersama kalian, ya. Tapi kalau saya masih hidup, saya akan jelaskan perkara-perkara tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan, ini satu halaman khusus tentang masalah ini, ya. Riwayat dari Ibrahim atau perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Allah berfirman, qala awalam tu'min, apa kau tidak beriman? Kata Ibrahim alaihissalam, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tetapi agar semakin tentram hatiku. Berarti supaya apa? Supaya meningkat apa? Keimanannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beriman kepada Allah atau tidak? Sudah beriman. Tetapi dia ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati supaya apa? Supaya semakin bertambah apa? Imannya. Berarti iman di hati pun bisa bertambah. Kemudian berkata Mu'adz, ijlis bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Maksudnya kita tambah keimanan kita. Bukan setelah sesaat kita kafir, tidak. Kita sekarang sudah beriman, tapi kita ingin duduk bareng, berbicara tentang ayat-ayat Allah, supaya bertambah keimanan kita. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqin al-imanu kulluhu. Bahwasanya keyakinan adalah seluruhnya keimanan. Keyakinan seluruhnya adalah keimanan. Dan kita tahu keyakinan bertingkat-tingkat. Ada orang yang yakinnya sangat yakin, dan ada orang yakinnya kurang. Kalau ada yang kasih kabar kepada kita satu orang, kita percaya orang ini thiqah, terpercaya. Kemudian ada 2 orang, ada 100 orang kasih kabar, kita semakin yakin atau tidak? Semakin yakin. Kita lihat langsung terjadi, tambah keyakinan atau tidak? Tambah keyakinan. Ternyata keyakinan bisa bertambah-tambah dan seluruhnya adalah iman. Kemudian kata Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa, hakikat daripada ketakwaan, sampai dia meninggalkan segala perkara yang meragukan di hatinya, yang mengganjal di hatinya. Kalau ada ragu, dia tinggalkan. Ini menunjukkan baru dia bisa mencapai hakikat ketakwaan. Berarti dia mencapai kesempurnaan keimanan. Ini semua dalil didatangkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan iman itu bisa bertambah. Mungkin antum heran, ngapain Imam Bukhari bawa dalil sebanyak ini? Imam Bukhari dulu berhadapan dengan orang-orang ahlul bid'ah yang menganggap iman tidak bisa bertambah. Kalau kita mungkin tidak berhadapan dengan orang tersebut, ya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menjelaskan seluruh dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, maupun perkataan salaf, perkataan para sahabat, perkataan para salaf tentang bahwasanya iman itu bisa bertambah dan semakin bertambah sampai sehingga pada puncak keimanan. Ya. Kemudian Mujahid berkata, syara'a lakum. Dia menafsirkan firman Allah. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Wa awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepadanya satu agama. Berarti syariat-syariat itu merupakan juga agama. Dan kalau dikatakan agama berarti seluruhnya adalah keimanan. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja, syariat dan minhaj maksudnya sabilan wa sunnah, yaitu jalan dan sunnah. Ini intinya para hadirin, dia ingin menyampaikan bahwasanya seluruh syariat, seluruh yang namanya agama itu bagian daripada keimanan. Barang siapa yang semakin menjalankan bentuk agama, apakah zikir, apakah perbuatan tubuh, maka akan semakin bertambah imannya.
Jadi iman bukan cuma yang ada di hati, sebagaimana pemahaman orang-orang Murji'ah ya. Ada orang-orang zaman sekarang yang mirip-mirip Murji'ah, seperti dia mengatakan yang penting ada yang di hati. Enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting hatinya apa? Baik. Seperti itu ada. Ente enggak salat enggak apa-apa, yang penting hati kita beriman, yang penting iling. Ini sebenarnya nyerempet-nyerempet dengan pemahaman apa? Murji'ah ya. Dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah, iman itu mencakup keyakinan, perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Baik, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah keimanan, dan saya harap ikhwan dan akhwat bersabar karena ini juga perkara yang sangat penting supaya antum tidak terjerumus dalam pemahaman Khawarij dan tidak terjerumus dalam pemahaman apa? Al-Murji'ah. Kita sering dengar itu Khawarij, ini Murji'ah, ini Murji'ah. Maksudnya apa? Ya. Ya. Kita harus ngerti apa maksudnya dan kita berusaha menjauhi bid'ah-bid'ah yang berbahaya tersebut. Baik. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Al-iman ya. Menurut Ahlussunnah adalah i'tiqad bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Artinya iman itu adalah keyakinan dalam hati, perkataan dengan apa? Lisan, dan amal dengan jawarih. Jawarih artinya anggota tubuh. Bertambah dan apa? Berkurang. Bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari tatkala menyampaikan dalam Sahih Bukharinya, dia berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Kata Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari, al-iman apa? Qaul wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Perkataan dan perbuatan naik dan turun. Sebenarnya sama saja, enggak ada bedanya dengan yang pertama. Yang dimaksud dengan perkataan di sini ya, para ulama membagi menjadi dua. Qaulul qalb. Antum bisa baca kan? Kan saya sudah baca tinggal. Kemudian qaulul lisan. Qaulul qalb, jadi perkataan itu, jadi ibarat Ahlussunnah wal Jamaah dari para salaf tentang iman bermacam-macam ibaratnya. Tetapi intinya kembali kepada ini, bahwasanya namanya iman itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, dan berkaitan dengan apa? Anggota tubuh. Semuanya yang merupakan syariat merupakan iman. Semuanya yang merupakan bagian agama, baik berkaitan dengan hati maupun lisan maupun anggota tubuh, semuanya termasuk apa? Iman. Nah, di antara ibarat atau ungkapan para salaf adalah seperti perkataan Imam Al-Bukhari, qaulun wa fi'lun yazid wa yanqus. Ada perbedaan. Di sini qaulun wa fi'lun saja, sementara di sini lebih terperinci. I'tiqad dengan hati, perkataan dengan lisan, perbuatan dengan amal jawarih. Oleh karenanya para ulama menjelaskan apa yang dimaksud qaulul qalbi. Qaulul qalbi itulah al-i'tiqad. Itulah al-i'tiqad, sama dengan di atas, keyakinan. Yang maksud di dalamnya seperti apa? At-tasdiq. At-tasdiq maksudnya apa? Membenarkan. Membenarkan. Di antaranya adalah wal ma'rifah. Al-ma'rifah artinya apa? Ilmu atau mengetahui. Ya. Qaulul lisan contohnya apa? Berzikir, al-azkar. Orang berzikir pakai lisan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Semua zikir termasuk apa? Qaul lisan. Contohnya apa? Tilawatul Quran. Ini semua adalah zikir. Ini termasuk keimanan. Termasuk keimanan. Kemudian fi'il, perbuatan. Fi'il artinya apa? Perbuatan.
atau amal. Maka fi'il juga terbagi menjadi dua. Ada namanya fi'lul qalb, amalan hati. Contohnya apa? Contohnya al-khosyah, rasa takut kepada Allah. Contohnya apa? Al-khusyu' misalnya, ar-roja, tawakal. Ini semua amalan apa? Amalan hati. Ini semua termasuk dari apa? Keimanan. Kemudian ada namanya fi'lul jawarih. Fi'lul jawarih, amalan anggota tubuh. Contohnya apa? Salat. Kemudian apa? Saum, al-hajj, haji. Apa lagi? Banyaklah ya. Bersedekah dan seterusnya. Kemudian bertambah dan berkurang. Tadi bertambah sudah kita jelaskan dalam banyak dalil al-Imam Al-Bukhari. Ya. Tatkala mereka melihat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tidaklah bertambah kecuali keimanan, pasrahan kepada Allah. Semakin berimanan dan semakin bertambah tawakal kepada Allah. Nah, inilah akidah Ahlussunnah yang harus antum pahami. Bahwasanya iman itu ada masalah hati, ada perkataan lisan, dan ada perbuatan tubuh. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang nanti mungkin akan kita lewat. Dalilnya banyak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, atau Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya. Contoh dalilnya, wal adillah katsiratun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata kalau antum lihat teks tentang ayat ini, imanakum maksudnya apa? Salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maksudnya bagaimana? Ayat ini turun tatkala terjadi perubahan kiblat. Dahulunya Rasulullah SAW waktu pergi ke Madinah, Rasulullah SAW waktu di Mekah, jadi kan dulu kiblat ke arah negeri Syam, di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu adalah sebelah mana kota Mekah? Sebelah mana? Sebelah mana? Ngalor apa ngidul? Sebelah atas katanya. Negeri Syam itu adalah sebelah utara kota Mekah. Jadi ini Mekah. Terus apa? Madinah. Terus mana? Syam, Baitul Maqdis. Ini arah utara. Paham? Jadi Mekah sebelah mana Madinah? Sebelah selatan. Bukan sebelah barat ya. Karena saya sering berapa kali ketemu jamaah haji, mereka ngeyel, kata mereka waktu di hotel sholatnya menghadap mana? Menghadap barat. Dikira di Jakarta ya. Atau dikira di Probolinggo ya. Padahal di Madinah. Madinah itu Ka'bahnya sebelah selatan. Paham? Nah, waktu Rasulullah SAW di Mekah, gampang dia sholat. Misalnya, ini Nabi sholat, beliau menghadap Ka'bah, Rasulullah posisinya di sini, sekaligus menghadap Syam. Ini Syam. Jadi tinggal sholat sebelah sini, menghadap Ka'bah sekaligus ke negeri Syam. Paham? Waktu Rasulullah SAW pindah ke Madinah, sekitar 16 bulan, 17 bulan, Rasulullah SAW menghadap ke negeri Syam, menghadap ke sana. Padahal Ka'bah sebelah sini. Maka Rasulullah SAW pinginnya menghadap Ka'bah. Pinginnya menghadap Ka'bah, namun tidak bisa dilakukan. Tidak bisa sekaligus menghadap Ka'bah sekaligus negeri Syam. Berbeda waktu di Mekah. Waktu di Mekah bisa sekaligus. Ya, menghadap Ka'bah sekaligus menghadap negeri Syam, Baitul Maqdis. Sekarang waktu di Madinah enggak bisa karena negeri Syam sebelah sana, kota Mekah sebelah sini, Ka'bahnya sebelah sini. Terpaksa Rasulullah SAW tidak menghadap Ka'bah, bahkan membelakangi Ka'bah. Maka Rasulullah SAW rindu agar Ka'bah dirubah. Sering melihat ke langit. Kata Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Kami sering melihat wajahmu
mengarah ke langit. Kami akan rubah Ka'bah kiblat sesuai dengan yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka rubahlah wajahmu, arahkanlah ke arah Ka'bah. Setelah lewat 16 bulan Rasulullah SAW salat menghadap negeri Syam. Waktu Rasulullah SAW balik menghadap Ka'bah, sebagian sahabat sudah ada yang meninggal. Atau sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, terus salat kita bagaimana selama ini? Kita selama ini keliru." Ternyata sekarang dirubah. Nah, orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, bagaimana dengan salat mereka? Maka Allah jelaskan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman apa? Kalian. Ternyata yang dimaksud dengan iman apa? Salat kalian yang dahulunya menghadap mana? Menghadap mana? Negeri Syam, Baitul Maqdis. Paham? Nah, Allah menggunakan kalimat iman padahal maksudnya apa? Salat. Sampai sini paham? Paham atau tidak? Paham ya? Ini dalilnya bahwasanya salat termasuk apa? Iman. Antum harus jelas dulu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum saya jelaskan Murji'ah dan Khawarij. Mohon maaf agak susah ya, tapi sebenarnya enggak susah. Ya, tapi ya antum harus paham. Kalau antum enggak paham nanti jadi Khawarij ya. Hati-hati. Baik. Dalil yang sederhana firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Artinya iman itu 70 sekian cabang. Iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi dari cabang-cabangnya perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu syu'batun min syu'abil iman, adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim kalau tidak salah. Bukhari ada. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggabungkan 3 rukun iman. Masalah hati, masalah perkataan dan masalah perbuatan. Contoh yang pertama, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Ini apa? Perkataan, perbuatan atau di hati? Perkataan. Ini berarti apa? Qaulun. Paham? Ini qaulun. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Perkataan, perbuatan atau hati? Perbuatan. Berarti apa? Fi'lun atau amalun. Paham? Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu apa? Hati kan? Hati. Apa namanya? Qalbun atau amalul qalb. Paham? Ini menunjukkan ternyata iman menurut Nabi SAW mencakup apa yang di hati, mencakup apa yang diucapkan, dan mencakup apa yang diperbuat. Antum sudah paham ini semua? Baik. Nah, kalau sudah saya mau hapus. Antum sudah, ini sudah paham, nanti kita bahas masalah akidah ahlul bid'ah. Sudah belum? Sekarang orang enggak catat lagi foto, ceklek. Tinggal di-share, ceklek. Tahu-tahu kehapus, hilang juga hapusnya. Nah, silakan foto ini catat di rumah ya. Baik, kalau sudah saya hapus. Sudah belum? Yang lain enggak bisa lihat ya, kasihan ya. Pindah sini kalau mau lihat. Nanti Khawarij, Murji'ah. Pindah sini yang enggak bisa lihat. Hah? Pindah sini enggak apa-apa, biar bisa lihat. Ya, saya ulangi secara sederhana. Iman adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, amal dengan perbuatan, bertambah dan berkurang. Barang siapa yang meyakini iman seperti ini, kharaja minal irja kullihi, maka dia telah selamat dari pemikiran Murji'ah secara total. Ya, secara total dia tidak akan terkena perkataan Murji'ah sama sekali. Dan ini adalah pernyataan para salaf.
Pernyataan para salaf dinukil oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, ungkapan tentang iman bermacam-macam, di antaranya yang dinukil oleh Imam Bukhari, qaulun wa fi'lun yazid wa yanqus, perkataan, perbuatan bertambah dan berkurang. Telah kita jelaskan, perkataan maksudnya i'tiqad, tasdik wal ma'rifah, membenarkan, mengetahui. Perkataan lisan seperti zikir, tilawatul Quran. Perbuatan bisa jadi perbuatan hati, misalnya khusyuk, khosyah, takut, berharap, tawakal kepada Allah, malu, rasa malu tadi kan termasuk di sini. Kemudian perbuatan contohnya salat, puasa, haji. Ya. Dalilnya bahwasanya amal termasuk daripada iman, firman Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal maksud Allah iman sini tadi apa? Salat menghadap Baitul Maqdis. Paham? Baik. Di antara dalilnya adalah hadis yang sahih, bahwasanya iman 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, itu perkataan lisan. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, ini perbuatan, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Baik. Kita lanjutkan ikhwani fillah, azanallahu yakum ya. Saya hapus deh. Sekarang ada dua bid'ah yang sangat kenceng ya. Bid'ah ahlul bid'ah dalam masalah iman ada dua. Ada namanya al-wa'idiyah dan al-wa'diyah. Al-wa'idiyah artinya yang hanya melihat nas-nas yang barang begini kafir, barang siapa begini kafir, barang siapa begini kafir, paham? Yang kencengnya wa'id artinya ancaman. Itu kelompok hanya yang melihat kepada ancaman-ancaman doang. Paham? Al-wa'diyah kelompok yang hanya melihat kepada janji-janji Allah. Seakan-akan hadis-hadis ancaman, ayat ancaman enggak ada. Yang ini hanya melihat barang siapa yang bunuh neraka jahanam kekal. Oh, berarti ini. Riba, hadis-hadis banyak diazab di neraka, berarti pelaku dosa besar apa? Kafir. Al-wa'idiyah ada dua kelompok, yaitu al-khawarij wal mu'tazilah. Adapun al-wa'idiyah ada kelompok al-murji'ah. Dan al-murji'ah ini, jadi al-wa'idiyah, al-khawarij wal mu'tazilah. Apa bedanya khawarij dengan mu'tazilah? Al-khawarij memandang pelaku dosa besar kafir. Paham? Pelaku dosa besar apa saja berzina kafir. Mereka hanya melihat hadis, contohnya Rasulullah SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina tatkala sedang berzina dan dia dalam kondisi mukmin, berarti dia kafir. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Wala yashrabul khamr syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamr sedang minum khamr dalam kondisi mukmin, berarti dia kafir. Jadi mereka hanya melihat hadis-hadis yang apa? Yang ngancam. Ayat-ayat yang ngancam. Kata mereka pelaku dosa besar kafir. Ada orang berzina kafir atau tidak? Ada orang makan riba kafir atau tidak? Kafir. Ada orang membunuh kafir atau tidak? Kafir. Al-Mu'tazilah tidak. Al-Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar itu sama dengan apa? Fasik. Bukan mukmin. Kata dia, fil manzilah baina al-manzilatain. Maksudnya apa? Berada di salah satu di antara dua tempat. Kata dia, mukmin itu tidak ada kecuali seorang itu di dunia ini, tidak ada kecuali dua. Mukmin atau kafir. Ini menurut Khawarij. Seorang itu kalau enggak mukmin ya kafir, paham? Mu'tazilah bilang tidak, ada satu di tengah-tengah, namanya apa? Fasik. Dia orang mukmin, oh bukan orang Islam dia, bukan orang mukmin. Orang kafir enggak, dia di tengah-tengah.
Bukan orang muslim, bukan. Orang kafir enggak juga. Terus mana? Fasik. Terus dia ini nasibnya gimana di akhirat? Nasibnya sama, kekal di neraka. Paham? Kalau ini jelas pelaku dosa besar kafir di mana? Di akhirat di mana? Di surga apa di neraka? Di neraka. Kekal apa bisa keluar? Orang kafir di neraka kekal atau bisa keluar? Kekal. Sampai sini paham? Saya ragu ya. Baik. Ya. Saya ulangi. Al-Wa'idiyah artinya kelompok yang hanya melihat ayat-ayat yang menakut-nakuti. Paham? Hadis-hadis yang menakut-nakuti, hadis-hadis ancaman. Al-Wa'id artinya ancaman. Gara-gara hanya melihat sebagian dalil, ingat Ahlus Sunnah melihat semua dalil. Ahlul Bid'ah itu hanya mereka berdalilkan satu, tidak melihat dalil yang lain. Itu masalahnya di situ. Adapun Ahlus Sunnah mereka melihat dalil secara keseluruhan, kemudian mereka mengambil kesimpulan. Mereka berusaha mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Ahlul Bid'ah hanya melihat satu sisi dalil. Tatkala hanya melihat satu sisi dalil, maka muncullah salah pemikiran, salah pemahaman. Di antaranya muncullah Khawarij dan Mu'tazilah. Ini nama-nama kelompok. Ya. Al-Khawarij. Kenapa Khawarij? Mereka memberontak keluar dari pemerintah yang sah. Kemudian di antara akidah mereka, pelaku dosa besar kafir. Kalau kafir berarti di mana? Di neraka jahanam kekal. Al-Mu'tazilah kata mereka, pelaku dosa besar itu bukan orang kafir. Terus orang mukmin? Bukan juga. Tapi di tempat di antara dua tempat. Fil manzilah bainal manzilatain artinya di satu tempat di antara dua tempat, yaitu fasik. Terus di akhirat gimana? Di neraka jahanam. Sama kekal. Oleh karenanya, meskipun Mu'tazilah sama Khawarij berbeda dari sisi pengungkapan terhadap pelaku dosa besar, pelaku dosa besar dinamakan oleh orang Khawarij sebagai apa? Sebagai kafir. Pelaku dosa besar dinamakan oleh Mu'tazilah sebagai apa? Fasik. Nasibnya di akhirat sama atau tidak? Sama. Meskipun berbeda secara ibarat di dunia, penamaan di dunia, tapi keyakinan mereka berdua sama. Di akhirat sama-sama apa? Kekal. Paham? Tetapi di neraka kata mereka, meskipun sama-sama kekal, tapi tingkatan nerakanya berbeda-beda. Ya. Kalau yang kafir nerakanya lebih bawah, paham? Kalau yang fasik nerakanya lebih atas, tapi sama-sama apa? Kekal. Baik, paham? Kemudian kita kembali kepada Al-Wa'diyah. Al-Wa'diyah Al-Wa'diyah itu kelompok yang hanya melihat kepada janji-janji. Janji-janji. Kalau ini apa? Ancaman. Ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman. Kalau ini sebaliknya, ya, janji-janji aja. Dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ada seorang begini. Ya, dia mukmin." Kata kemudian ditanya kepada Nabi, "Wa in sarak wa in zana," meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, iya dia mukmin atau dia muslim. Ya. Jadi mereka hanya melihat sebagian hadis-hadis seperti yang memberi janji-janji. Seperti lihat ada perempuan kemudian berzina, menghilangkan ini, kemudian apa? Masuk surga, ya. Pokoknya hadis-hadis yang kelihatannya surga itu masuk paling gampang, ya. Surga itu sangat gampang. Sehingga mereka melupakan hadis-hadis dan ayat-ayat ancaman. Terjerumuslah mereka dalam masalah Murji'ah. Murji'ah diambil dari kalimat al-irja. Al-irja artinya at-ta'khir. At-ta'khir maksudnya mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya amal tidak dimasukkan dalam iman. Menurut mereka amalan itu bukan apa? Bukan iman. Menurut mereka amalan itu bukan apa? Bukan iman. Kenapa? Timbul bid'ah ini dalam rangka membantah bid'ah dua orang ini. Khawarij, dua kelompok ini, Khawarij Mu'tazilah. Mereka tidak senang melihat orang suka dikafir-kafirkan. Kata mereka enggak kafir. Terus dosa besar tidak jadi masalah, itu bukan dari iman. Iman itu masalah di hati. Kalau orang sudah membenarkan, maka dia telah apa? Beriman. Tidak pengaruh itu masalah dosa-dosa besar. Paham? Maka timbullah bid'ah yang merupakan oposisi dari Khawarij dan Mu'tazilah disebut dengan bid'ah apa? Al-Murji'ah. Diambil dari kalimat al-irja. Al-irja artinya mengeluarkan amal dari iman. Mengeluarkan amal dari iman. Ya. Contoh dalil mereka, contohnya kata mereka Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihat." Kata mereka, lihat,
Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti Allah bedakan antara iman dengan amal soleh. Kata mereka demikian. Iman beda, amal soleh apa? Beda. Padahal para ulama menjelaskan, justru Allah menyebutkan amal soleh secara khusus, itu adalah bab penyebutan khusus setelah umum. Penyebutan apa? Zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan yang khusus setelah umum. Kenapa? Karena pentingnya khusus ini. Misalnya saya mengatakan, telah datang peserta pengajian dan juga Muhammad telah datang. Padahal Muhammad anggota peserta, paham? Kenapa saya khususkan penyebutan Muhammad? Karena Muhammad ini orang penting, atau dia pintar atau yang lain. Dia termasuk dari anggota pengajian atau tidak? Termasuk dari anggota pengajian. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi Allah, yang memusuhi malaikat-malaikat, yang memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail termasuk malaikat atau tidak? Padahal Allah sudah sebutkan sebelumnya, barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya. Kemudian Allah sebutkan Jibril dan Mikail. Jangan dipahami Jibril dan Mikail bukan dari malaikat. Justru Jibril dan Mikail itu khusus dan dia termasuk dari malaikat, hanya saja dikhususkan penyebutannya karena mulianya ada nilai plusnya. Karena nilai plusnya. Paham? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Oleh karenanya kita katakan, justru ayat ini tujuannya untuk mementingkan amal soleh. Jangan sampai orang menyangka masalah iman hanya dalam hati. Ternyata amal soleh juga termasuk keimanan. Justru dibalik oleh orang Murji'ah mengatakan ini menunjukkan amal soleh bukan dari iman. Kebalik. Tadi, yang penting hatinya baik meskipun tidak berjilbab. Ya. Meskipun tidak sholat, yang penting hatinya apa? Yakin baik. Ini Murji'ah seperti itu. Dan itu kesesatan. Ya. Paham? Taib. Murji'ah bermacam-macam. Wah. Susahkah begini ya? Hah? Murji'ah, ini apa? Kelompok-kelompok Murji'ah. Taib. Sebelum kita masuk ke Murji'ah, kita bantah dulu ini. Kata orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar, kafir, kekal di neraka. Mu'tazilah juga demikian, kekal di neraka. Padahal terlalu banyak dalil Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Rasulullah menegakkan hukum had. Kalau berzina, kalau sudah belum menikah dia apa? Dicambuk. Kalau mencuri, tangan dipotong. Ya. Kalau seandainya mereka murtad, pasti dibunuh seluruhnya. Ternyata hukum hadnya mencuri tidak sama dengan hukum murtad. Yani kalau menurut mereka orang berlaku dosa besar murtad. Padahal kita tahu bahwasanya orang yang murtad, ya, kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia, kata Nabi SAW. Ini hukum dalam syariat Islam. Barang siapa yang merubah agamanya, dibunuh. Ternyata Rasulullah SAW memberi hukuman kepada pelaku dosa besar selain murtad berbeda, tidak sama. Bahkan kata Allah, bagi orang yang sekarang bunuh-bunuhan, dalam kata Allah Subhanahu wa taala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf adaun ilahi bi ihsan. Kata Allah, barang siapa di antara kalian, ya, yang dimaafkan oleh saudaranya, jadi ada pembunuh, bunuh orang. Kata Allah, jika dia dimaafkan oleh saudaranya, berarti kan pembunuh masih dinamakan apa? Saudara. Saudara dari yang terbunuh. Saudara dari yang masih dinamakan saudara. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dari kaum mukminin berperang-perangan, saling bunuh-bunuhan. Bunuh orang dosa besar atau bukan? Dosa besar, tapi Allah masih menamakan mereka orang beriman. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok mukminin saling bunuh-bunuhan, kata Allah saling perang-perangan, fa aslihu bainahuma. Damaikanlah di antara keduanya. Kemudian kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat selanjutnya dalam surat Al-Hujurat, sungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ternyata mereka yang berperang ini saling bunuh-bunuhan masih dinamakan sebagai orang beriman. Sementara menurut Khawarij kafir. Paham? Ya. Kemudian juga, ya, seperti kata Rasulullah SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatil wal maqtulu finnar. Jika bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya, saling bunuh-bunuhan, maka yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal maqtul, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka sudah jelas. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh tadi juga mau bunuh, tapi sudah kedahuluan. Tapi Nabi menamakan dua orang ini, dua orang muslim. Faham? Kata Nabi, idzal taqal musliman. Berarti kalau orang saling bunuh-bunuhan, melakukan dosa besar, dia masih muslim, dia belum kafir. Dia masih punya la ilaha illallah. Dari sini dia tahu tidak bermudah-mudahan kita kafirkan orang. Ya. Ini pezina kafir, ini kafir semuanya. Mudah sekali mengkafirkan orang. Sekarang menjerat kepada pemerintah. Ini anggota DPR semuanya kafir, anggota MPR semuanya kafir. Bahkan yang jualan es di anggota di kantor DPR juga kafir. Ada orang seperti itu, mengerikan. Sampai yang lebih parah, orang yang nyoblos kafir. Ada yang seperti itu. Ikut pemilu apa? Kafir katanya. Kenapa mendukung demokrasi? Macam-macam. Makanya masalah pengkafiran ini hati-hati, jangan sembarang. Jangan sembarang. Kita sebutkan pada pertemuan lalu, Heraklius. Heraklius beriman kepada Nabi atau tidak? Beriman kepada Nabi. Tapi dia tidak masuk Islam gara-gara takut singgasananya ditinggalkan oleh rakyatnya. Itu masih khilaf di kalangan para ulama. Heraklius ini kafir atau tidak masih khilaf. Padahal dia tidak pernah menyatakan masuk. Kata sebagian ulama, mungkin dia menyatakan masuk Islam, tapi dia tidak berani karena banyak orang semuanya pengikutnya, dia takut. Ada yang mengatakan dia kafir. Itu pun masih apa? Khilaf. Sekarang orang mudah-mudah sekali mengkafirkan. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang kecuali dia melakukan pembatal keimanan yang benar-benar jelas, kemudian kita tegakkan hujah. Kalau dia sudah masih ngeyel, baru bisa kita kafirkan. Ya, karena di sini sekarang ada sistem pengkafiran MLM, itu bahaya. Benar, itu terjadi. Pengkafiran MLM atau pengkafiran dengan gara-gara dikait-kaitkan. Sebagai contoh, pemerintah Arab Saudi, setahu saya adalah pemerintah yang paling menegakkan syariat Islam. Tetapi bukannya pemerintah yang sempurna, dia juga punya kekurangan. Di antara kekurangan pemerintah Arab Saudi, masih mengizinkan sebagian bank melaksanakan praktek riba. Ini terjadi. Ada sebagian bank melaksanakan praktek apa? Riba. Nah, muncul orang-orang takfirin mengatakan Raja Fahad kafir, raja ini kafir, sejak Raja Fahad, Raja Abdullah apalagi kafir. Kenapa kafir? Karena mereka mengizinkan dibukanya bank riba di Arab Saudi. Terus kenapa kalau diizinkan? Nah, kalau diizinkan itu berarti menghalalkan riba. Kalau menghalalkan riba berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu berarti kafir. Orang dengar pertama, oh ya benar juga ya. Tidak mungkin Raja Fahad membolehkan bank ribawi kecuali karena dia menghalalkan apa? Riba, dan menghalalkan riba hukumnya apa? Kafir. Namun ternyata tidak demikian. Apakah kalau ada orang, saya sewakan tempat saya untuk buka praktek riba, berarti saya halalkan riba? Belum tentu. Jangankan saya yang menyewakan tempat saya, bahkan yang praktek riba saja belum tentu menghalalkan apa? Riba. Paham? Oh, sudah Isya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi setelah ini. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Ya. Tadi sempat kita terhenti tatkala saya jelaskan bahwasanya sebagian orang mengkafirkan dengan kelaziman yang tidak lazim. Mengkafirkan kelaziman tidak lazim, seperti mengkafirkan pemerintah Arab Saudi gara-gara mengizinkan ada bank riba dibuka. Padahal mengizinkan bukan berarti menghalalkan apa? Riba. Bahkan praktisi riba pun belum tentu menghalalkan apa? Riba. Kalau ada orang berzina 100 kali, misalnya, apakah sudah bisa kita pastikan dia menghalalkan zina? Jawabannya tidak. Ya, dia ikut hawa nafsu. Kalau ada orang membunuh orang 100 orang, apakah dikatakan dia berarti telah menghalalkan, dia meyakini bahwasanya membunuh orang itu halal?
Jawabannya tidak, mungkin dia membunuh karena hawa nafsu. Ya. Oleh karenanya tidak boleh kita mengkafirkan dengan kelaziman. Dan banyak model-model pengkafiran zaman sekarang yang dengan kelaziman atau metode MLM. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada pembahasan kelompok-kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah di antaranya, jadi Murji'ah ini semuanya sepakat dalam satu hal, yaitu sama-sama menganggap amal bukan apa? Iman. Menganggap amal bukan apa? Iman. Nah, di antaranya Gulatul Murji'ah. Gulatul Murji'ah artinya Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim tulisannya gimana? Gini ya. Ekstrim ya. Yang mereka menganggap bahwasanya iman itu hanyalah al-ma'rifah. Hanyalah mengetahui, itu sudah beriman. Dan kelompok ini misal adalah Al-Jahmiyah. Namanya kelompok Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini pembahasannya tersendiri, sampai ada risalah magister 2 judul khusus tentang Jahmiyah ya. Ini Jahmiyah ini ada risalah magister tebalnya begini 2 jilid khusus tentang apa? Jahmiyah. Pokoknya sesat lah. Pokoknya apa? Sesat. Jadi mereka menganggap iman cuma mengetahui, berilmu itu namanya bahwanya Allah adalah Tuhan, maka itu iman. Kita sangat mudah membantahnya. Bantahnya bagaimana? Iblis kalau begitu beriman. Iblis tahu Allah penciptanya, makanya iblis waktu disuruh sujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku dari api, khalaqtahu min nar, min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis tahu Allah pencipta dia. Bahkan waktu iblis bersumpah menyesatkan Bani Adam, kata iblis, "Fa bi izzatika," demi keperkasaan engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Ya, iblis tahu Allah adalah Tuhannya. Kalau begitu berdasarkan pernyataan mereka, namanya iman yang penting tahu, iblis beriman berarti. Iblis beriman. Contohnya orang-orang Yahudi, mereka tahu juga Nabi adalah seorang rasul, mereka tahu. Dalam hati mereka membenarkan. Tapi prakteknya enggak ada. Kata Allah, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya orang-orang Yahudi yang kami berikan Alkitab, mereka tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu persis sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Namun tatkala telah datang apa yang mereka tahu, mereka kafir kepadanya. Berarti sekedar pengenalan bukan berarti beriman. Contohnya orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa." Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa, ayat-ayat Allah. Namun kata Allah, "Wastaiqanatha anfusuhum," padahal hati mereka meyakini. Kenapa mereka mengingkari? Kata Allah, "Dzulman wa uluwa," karena kezaliman dan karena kesombongan. Padahal hati mereka apa? Meyakini. Nah, kalau kita bilang hanya sekedar masalah yakin, ya, maka iblis beriman, Yahudi beriman, Fir'aun apa? Beriman. Makanya Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura." Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, "Sungguh aku tahu, sungguh kau telah tahu. Laqad alimta, sungguh Fir'aun kau sungguh-sungguh tahu. Tidaklah yang menurunkan semuanya ini kecuali pencipta alam semesta. Kau tahu ada Allah, kau tahu. Cuma karena kau sombong aja, ya." Nabi Musa mengatakan sebenarnya kau tahu. Ini dalil berarti Fir'aun beriman kalau begitu. Oleh karenanya ini kelompok yang ekstrim, yang sangat sesat dan sudah kita bantah, mudah bantahnya. Kemudian kelompok yang kedua namanya Al-Karramiyah. Al-Karramiyah mengatakan iman itu perkataan. Kata mereka yang penting orang-orang bilang la ilaha illallah berarti beriman. Dia mengucapkan la ilaha illallah berarti beriman. Memodel apa keyakinannya terserah. Ini tentunya tidak benar ya. Karena kalau begitu kelazimannya orang-orang munafik juga apa? Beriman. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? La ilaha illallah. Kata mereka berarti mereka beriman. Tidak. Jadi orang Karramiyah ini kelompok sesat. Mereka mengatakan yang namanya iman yang penting lisan. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia beriman. Kita bantah hendak ya.
Orang munafik juga mengucapkan apa? La ilaha illallah, namun mereka kafir. Bakal di neraka jahanam yang paling bawah. Ada kelompok ketiga namanya murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha yaitu orang-orang ahli fikih namun mereka bermadzhab Murji'ah. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di antaranya siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwasanya al-iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun. Adapun amal amal tidak. Kata mereka iman itu cuma perkataan dan apa? Keyakinan. Bedanya cuma dengan Ahlussunnah masalah amal. Kata mereka amal bukan termasuk iman. Terus kalau begitu salat wajib enggak? Oh iya, salat itu wajib. Berzina haram. Mereka sepakat dengan Ahlussunnah. Cuma tidak dinamakan dengan apa? Iman. Cuma dinamakan dengan apa? Iman. Menurut mereka itu bukan bagian dari iman. Iman itu berkaitan dengan hati. Terus bedanya dengan Ahlussunnah bedanya apa? Bedanya di antaranya masalah penamaan, ya. Sehingga sebagian ulama seperti Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dia mengatakan perbedaan antara Murji'atul Fuqaha dengan Ahlussunnah hanyalah perbedaan yang samar, suri, tidak hakikat. Karena hakikatnya sama-sama. Menurut Murji'atul Fuqaha orang yang berzina juga berdosa. Yang melakukan salat juga dapat berpahala. Tetapi salat itu bukan iman kata mereka. Iman itu masalah cuma di hati. Pembahasannya panjang. Ini saya cuma sekilas saja. Ya, nanti antum tambah mumet ya. Sekarang aja udah mumet, apalagi dipanjang-panjangin. Taib. Sampai sini kira-kira sudah ada gambaran? Gambarannya. Jadi intinya Murji'ah itu mengeluarkan amal dari apa? Iman. Paham? Ya. Taib. Terakhir kita bahas ya. Apa syubhatnya orang-orang Murji'ah? Ada metode pemikiran mereka. Sini aja. Syubhat semua, Murji'ah, syubhat Ahlul Bid'ah. Ya. Ada yang pertama iman satu kesatuan. Tidak bisa terbagi-bagi. Ada istilah mereka, idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Ya, artinya jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Ini syubhat mereka yang paling utama. Jadi kata mereka, iman itu satu kesatuan, enggak mungkin terbagi-bagi. Ibarat mereka seperti angka 10. Angka 10 kalau diambil 1 bukan angka 10 lagi. Jadi angka berapa? 9. Sudah berubah namanya. Iman seperti itu, enggak bisa terbagi-bagi. Diambil sebagian, maka hilang seluruhnya. Paham? Ini syubhat mereka. Menurut mereka iman itu satu kesatuan. Setelah itu mereka terpecah menjadi Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kemudian satunya lagi Al-Murji'ah dengan berbagai macam kelompoknya. Al-Khawarij mengatakan iman satu kesatuan. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Berarti kalau ada orang melakukan dosa besar, telah hilang sebagian apa? Imannya. Paham? Berarti kalau ada orang melakukan dosa besar, telah hilang sebagian apa? Imannya. Kalau hilang sebagian imannya berarti hilang keseluruhan. Paham? Nah. Al-Murji'ah cara berpikirnya berbeda. Iman kata mereka tasdik, keyakinan di hati. Ya, ini enggak boleh terpecah-pecah. Kalau terpecah-pecah berarti keraguan. Nah, kata mereka kalau seorang melakukan dosa besar, maka tidak bisa kita katakan hilang imannya. Karena kalau hilang imannya berarti apa? Berarti akan hilang seluruh imannya. Paham? Kalau hilang sebagian iman berarti akan hilang seluruh imannya. Berarti amal bukan dari iman. Karena kalau kita bilang amal itu bagian dari iman,
Kalau hilang sebagian berarti hilang apa? Seluruhnya. Maka mereka bilang amal bukan bagian dari iman. Antum mengerti enggak? Lihat, syubhatnya sama, produknya berbeda. Saya ulangi. Syubhatnya sama, iman satu kesatuan, hilang sebagian, hilang apa? Seluruhnya. Ibarat angka 10, kata mereka seperti permen nano-nano. Paham? Permen nano-nano, kalau kita ambil manisnya bukan lagi nano-nano. Paham? Manis harus ada manis, asam, asin. Kalau kita ambil manisnya tinggal asam asin, bukan lagi permen nano-nano. Kalau kita cuma ambil asam dan asinnya, kita ambil manis dan asamnya, tinggal asinnya, itu namanya permen garam, bukan permen nano-nano. Paham? Jadi permen nano harus terkumpulkan 3 perkara, tidak boleh dipisahkan sebagian. Ibarat seperti itu kata mereka. Oleh karenanya, kalau orang melakukan dosa besar, sekarang kita praktekkan, orang melakukan dosa besar. Menurut Khawarij, amal termasuk iman. Khawarij mirip dengan Ahlus Sunnah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah sama dengan Ahlus Sunnah, mengatakan bahwasanya amal termasuk apa? Iman. Sama. Tapi menurut mereka kalau amal hilang, iman hilang sebagian, hilang seluruhnya. Berarti pelaku dosa besar hilang sebagian sebagian iman, amal hilang karena dia melakukan dosa besar, berarti hilang seluruh imannya, berarti kafir. Adapun Murji'ah, berarti orang melakukan dosa besar, ya, telah hilang sebagian amalnya, enggak jadi masalah kata mereka. Yang penting di hati. Berarti amal bukan termasuk apa? Iman. Paham kira-kira? Paham? Baik. Ini syubhat yang paling penting. Ya, syubhat yang paling penting. Oleh karenanya dalam adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Iman itu bercabang-cabang. Tadi seperti kita sebutkan hadisnya tadi. Iman bercabang-cabang. Ada 70 sekian apa? Cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan apa? Gangguan dari jalan. Karena iman bercabang-cabang ibarat pohon, ada akarnya, ada dahan-dahannya. Kalau dahannya kita patahin, masih ada akarnya. Ada orang senyum di hadapan orang lain, berpahala atau tidak? Berpahala. Berarti iman. Nah, kalau dia ketemu orang tidak senyum, ada cabang yang hilang, cabang keimanan, paham? Tapi dia kafir atau tidak? Tidak. Batang yang ranting kecil hilang, masih ada akarnya. Masih ada akarnya, la ilaha illallah. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah itu ibarat pohon yang bercabang-cabang. Kalau akarnya kita hilangkan, baru dia hilang pohon tersebut. Misalnya dia melakukan kesyirikan, berarti batal itu la ilaha illallahnya, sudah kafir kalau begitu. Ya. Percaya sama dukun itu hilang semua batangnya. Kenapa? Karena membatalkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia berzina, ada ranting besar yang patah. Kalau dia merampok, ada ranting besar lagi yang patah. Hampir-hampir pohonnya mati, tapi belum mati. Paham? Jadi Ahlus Sunnah seperti itu. Ya. Sama. Kalau mereka bilang iman itu seperti angka 10, kalau hilang 1, namanya bukan lagi angka 10. Kita bilang iya benar. Iman seperti angka 10. Kalau hilang 1, bukan dinamakan angka 10, tapi angka 9. Sama, menurut Ahlus Sunnah, kalau iman sempurna, namanya iman sempurna. Kalau ada cabang yang hilang, namanya iman tidak sempurna. Angka 10 kalau diambil 1, bukan lagi namanya 10, bukan lagi iman yang sempurna, tetapi tetap masih ada sisanya. 1 sampai 9 itu masih ada sisanya atau tidak? Masih. Namun tidak lagi dinamakan dengan iman yang sempurna. Paham? Ini perlu antum paham, karena supaya antum tidak mudah-mudah mengkafirkan orang, ya. Baik. Itu di antara syubhatnya. Syubhat yang kedua, ya. Syubhat yang kedua, ya. Mereka, ya, atau jadi menurut mereka, menurut Ahlus Sunnah, iman bercabang-cabang, kekufuran juga bercabang-cabang. Ingat, ya. Dosa pun bercabang-cabang. Ada dosa yang merupakan kekufuran, ada dosa yang tidak merupakan apa? Kekufuran. Jadi iman bercabang-cabang, kekufuran juga apa? Bercabang-cabang. Ada kufur akbar, ada kufur kecil-kecil. Ada kufur apa? Asghar. Tidak semua kufur itu akbar, ya. Kemudian di antara syubhatnya, mereka hanya melihat sebagian dalil.
dalil dan meninggalkan yang lainnya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Seperti Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah hanya melihat dalil-dalil yang sangar, ancaman-ancaman. Adapun Murji'ah hanya melihat dalil-dalil yang memberi janji dan janji. Ahlussunnah menggabungkan apa? Keduanya. Adapun bagaimana metode penggabungannya ini panjang lagi pembahasannya. Kemudian syubhat mereka juga yang ketiga. Dari sini mereka mengatakan tidak mungkin tergabungkan antara iman dan kemaksiatan. Ahlus sunnah bilang bisa bergabung antara iman dengan kemaksiatan. Khawarij mengatakan kalau melakukan maksiat dosa besar sudah imannya. Enggak mungkin kita bilang seorang mukmin kurang imannya. Ya. Mereka bilang kalau enggak mukmin kafir. Kalau enggak mukmin apa? Kafir. Ahlus sunnah mengatakan pelaku dosa besar mukminun naqisul iman. Ahlus sunnah menamakan pelaku dosa besar seorang yang beriman. Dia masih punya la ilaha illallah, masih punya akarnya. Tetapi apa? Naqisul iman. Imannya kurang karena banyak dahan yang patah. Paham? Menurut orang-orang Khawarij itu orang kafir. Tidak mungkin bergabung iman dengan apa? Dengan kekufuran atau iman dengan kemaksiatan. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, saya khawatir antum tambah hang nanti ya. Ini sudah cukup. Ya, buat antum hang ya. Mudah-mudahan antum paham. Yang belum tidak catat silakan di foto ya. Silakan di foto ya. Semoga antum paham ya. Baik. Demikian saja ikhwani fillah. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang mengatakan salafi sama dengan khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran itu harus. Ini kesyirikan itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad, beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Du'ad dan dia adalah seorang Mu'tazilah dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna al-Qur'ana makhluk, faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran, maka dia apa? Kafir. Ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan, mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik, kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya, enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Oleh karenanya mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya ya. Kita yang sering menyampaikan salat ya, kita salat imam siapa saja kita bolehkan atau tidak. Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan salat kalau imamnya kalau antum enggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Salat dimanapun, mau imamnya mau kunut mau enggak terserah ya. Ya kalau imamnya dukun ya jangan salat sama dia. Itu jelas kalau dukun ngapain salat sama dukun?
Ini kedustaan yang dipaksa-paksakan. Dusta apa? Seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang ahlu sunnah salaf itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu salaf itu di mana? Di Arab Saudi. Itu kebanyakan ulama salafi. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, Ustaz, saya di sini tenang sekali. Nanti udah pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tentram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Jadi mereka sudah wallahu alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta itu yang paling menyedihkan. Ya. Kalau apa namanya ingin berdialog, dialog yang benar, jangan sampai pakai apa kedustaan. Jangan sampai pakai kedustaan. Ustadz, bagaimana dengan syubhat bahwa pemerintah Indonesia bukanlah ulil amri dan mentaatinya hanya boleh bukan wajib? Saya sudah jelaskan masalah ini bahwasanya ya Allah berfirman ati Allah ati Rasulullah ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada ulil amri minkum, taat kepada ulil amri yaitu yang mengatur urusan kalian. Yang disebut ulil amri yaitu penguasa yang mengatur urusan kaum muslim. Makanya dikatakan ulil amri, pengatur urusan kaum muslimin. Adapun imam-imam yang hanya kecil-kecil seperti imamnya LDII misalnya, imamnya Islam Jamaah, imamnya NII, itu mereka bukan pengatur urusan kaum muslimin. Ya, mereka tidak urusan kaum muslim, mengatur urusan kaum muslimin maksudnya apa? Masalah Idul Fitri mereka atur, masalah haji mereka atur, kalau ada musuh datang mereka yang lawan, masalah pengatur lalu lintas mereka yang atur, masalah pernikahan mereka yang atur, itu namanya pengurus urusan kaum muslimin, pengatur urusan kaum muslimin. Nah, kapan seorang kemudian menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin ada cara yang syar'i. Seperti semua orang setuju mengangkat dia sebagai pemimpin dengan ijma' seperti terjadi pada Abu Bakar. Pertama para sahabat khilaf, kemudian mereka sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi apa? Pemimpin. Atau dengan cara kedua istikhlaf, menunjuk pemimpin yang mau meninggal, nunjuk yang setelahnya. Seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Atau dengan mengambil beberapa orang disuruh dipilih di antara salah satu dari orang-orang tersebut. Seperti Umar. Umar ketika meninggal mengangkat 6 orang, kemudian dipilih salah satunya. Ini di antara cara-cara yang syar'i. Ada cara yang tidak syar'i seperti at-taghallub, kudeta. Kudeta itu tidak syar'i. Tetapi menurut para ulama, seandainya ada pemimpin yang sudah berhasil berkudeta, menjatuhkan pemimpin yang ada, kemudian dia jadi pemimpin dan dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia meskipun caranya tidak syar'i. Kenapa? Karena Islam memandang kepada maslahat. Dia sudah terlanjur jadi pemimpin, terus mau diapain? Mau perang lagi, mau habis lagi, pembunuhan, mau terjadi tumpahan darah lagi. Ya sudah, meskipun dia menjadi pemimpin dengan cara yang zalim, toh dia sudah memegang kekuasaan, maka tetap harus diakui sebagai pemimpin. Yang penting dia memegang apa? Kekuasaan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Cara metode yang tidak syar'i dengan taghallub, yaitu dengan kudeta, tatkala sudah sampai pada puncak kepemimpinan, dia memegang aturan seluruhnya, maka tetap diangkat sebagai apa? Pemimpin yang sah. Meskipun caranya tidak syar'i. Paham? Di antara cara tidak syar'i menurut yang kita pelajari adalah dengan cara demokrasi. Karena dalam Islam suara terbanyak bukan kebenaran. Cara Islam bukan suara yang terbanyak bukan kebenaran. Ya. Namun tatkala dia sudah menjadi pemimpin dengan cara demokrasi, tetap saja kita akui dia sebagai pemimpin. Toh dia yang mengatur dan memberi apa? Keputusan. Oleh karenanya datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang seorang memberontak, ya. Jadi kudeta tidak boleh. Kudeta tidak boleh. Cara tidak syar'i, ya. Tetapi saya katakan tadi, seandainya dengan kudeta akhirnya jadi pemimpin, toh harus kita taat kepada dia. Tapi untuk melakukan kudeta tersebut dilarang oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Syira'u a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian yaitu yang kalian laknati mereka dan mereka melaknati kalian. Kita tiap hari laknati pemimpin juga tiap hari laknat, ini rakyat kurang ajar, terlaknat rakyatku dan seterusnya. Alladzina yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaihim, yaitu pemimpin yang mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kalian kecelakaan bagi mereka. Jadi rakyatnya salat, berdoa, ya Allah mampuskanlah presiden saya. Presidennya juga salat, ya Allah mampuskan rakyat saya. Jadi saling apa? Berdoa. Ini pemimpin yang buruk. Waktu para sahabat mendengar hadis ini, para sahabat mengatakan, "Afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka? Kita angkat senjata untuk kudeta, membunuh dia dan seterusnya.
Kata Rasulullah sallam, illa antarau fihim kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kata Nabi sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi kalau belum kafir tidak boleh. Ya ikhwan, kita harus tunduk kepada dalil. Kalau Nabi larang kita nurut ya. Kalau Nabi larang kita apa? Nurut ya. Dan kita mengambil pelajaran betapa banyak. Bukan saya katakan setiap kudeta gagal. Bukan saya katakan setiap pemberontakan gagal, tapi kebanyakannya adalah kegagalan. Kalaupun berhasil, maka kondisi yang datang lebih buruk. Contoh di mana? Di Suriah. Waktu terjadi kezaliman yang luar biasa oleh Presiden Bashar Assad, ya. Orang-orang sudah emosi. Mereka bertanya kepada para ulama kibar di Arab Saudi, tidak ada yang berfatwa untuk boleh memberontak. Timbul dai-dai yang kroco-kroco, bilang berontak, ayo ngamuk. Apa yang terjadi? Sudah 1 juta mungkin orang meninggal dunia. Wanita diperkosa. Negara hancur-hancuran. Anak-anak terlantarkan. Harus terusir ke negara lain. Ditolak dan macam-macamnya. Ya, kalau ada orang datang sama antum jadi ustadz misalnya. Ustadz, saya tinggal di Suriah Ustadz. Saya ini pemimpin rakyat Suriah Ustadz. Saya mau memberontak terhadap Bashar Assad. Terus akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin nanti mati 500.000 orang. Kira-kira antum fatwanya apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidaklah. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ratusan ribu orang meninggal? Oleh karena sebagian dai-dai yang keroco tersebut di Arab Saudi sekarang diam. Mereka tahu akibat fatwa mereka bahaya. Oleh karena kita jangan semangat tapi kita tidak perhitungan. Lihat Libya. Libya zalim. Ya. Gaddafi dulu zalim. Teman-teman saya cerita bagaimana kezaliman yang mereka dapatkan. Sampai teman saya cerita, kalau kita sholat 5 waktu di masjid yang sama ditangkepin. Kenapa? Ada intelnya. Ini orang terlalu alim, tangkepin aja. Bahaya, terlalu alim. Sampai teman saya cerita, dia sedang berjalan menuju masjid, tahu-tahu ada patroli lewat, langsung dia lemparkan tubuhnya, lompat ke tempat semak-semak, belukar badannya penuh duri. Supaya tidak kena sorotan senternya, akhirnya ditangkap. Tiba-tiba ada perintah seluruh yang jenggot tangkepin. Kadang-kadang ada perintah seluruh yang cingkrangan tangkepin. Begitu di sana dulu. Sampai teman saya cerita, sampai teman saya ketakutan kalau ada orang jangan cerita-cerita kalau saya di sini. Mereka pada ketakutan. Akhirnya rakyat tidak sabar. Memberontak dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Sekarang ekonomi hancur. Sekarang keamanan tidak ada. Ya. Kemudian yang berkuasa ada beberapa kepala. Terakhir sekitar 3 minggu lalu teman saya meninggal dunia. Saya tanya kenapa meninggal? Ya dulu kita berteman di Madinah. Ada 2 kelompok yang bertengkar, teman saya masuk mendamaikan dan akhirnya damai. Namun ada yang tidak suka, begitu dia pergi langsung ditembak. Siapa yang tembak tidak tahu, tidak ada polisi yang mengurusnya. Kenapa? Tidak ada pemerintah yang diakui. Antum mau seperti itu? Ya. Oleh karena hati-hati ikhwan. Antum kalau ingin melakukan perubahan silakan dengan cara yang baik, dengan prosedur yang baik. Jangan sampai berlebihan sampai pada tingkatan apa? Memberontak dan macam-macamnya. Ya, hati-hati, ya. Hati-hati. Demikian juga di Yaman. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh dulu orang zalim, orang banyak tidak sabar. Memang dia zalim, dia ngambil harta buat dia, yang lain rakyat ditinggalkan. Orang tidak sabar, akhirnya berontak-berontak dia jatuh. Kemudian naik yang berikutnya terjadi pemberontakan sampai sekarang belum muncul orang-orang Syiah. Saudi sudah turun tangan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Ya, Saudi sekarang lagi kekurangan harta. Karena perang yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Lihat rakyat Yaman seperti apa sekarang. Kasihan, mau belajar nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kasihan, terutama di kota-kota tertentu. Ya, antum sekarang alhamdulillah ngaji bisa, sholat juga bisa, alhamdulillah ya. Ya kondisi kita alhamdulillah stabil, masih aman. Hati-hati, aman ini harus kita jaga. Jangan sampai antum berlebihan dalam emosi, akhirnya berlebihan sehingga akhirnya terjadi chaos dan ini yang kita tidak inginkan. Diinginkan oleh negara-negara kafir di luar, ingin negara Indonesia chaos. Kalau sudah chaos, mungkin kita diserang, mungkin orang kafir masuk, terus nanti mau apa? Ya. Demikian juga di Mesir juga kondisi sekarang ekonomi jatuh. Awalnya dengan pemberontakan-pemberontakan dan semisalnya. Maksud saya ikhwan, ya, tatkala Rasulullah SAW menyuruh kita patuh kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama dia masih muslim, selama dia masih mukmin dan dia belum menjalankan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata seperti apa? Seperti pindah agama, seperti menginjak Al-Quran, seperti menghina Nabi SAW. Itu kekufuran yang nyata. Kalau dia sudah kufur yang nyata, baru kita boleh berontak. Itu pun masih boleh, tidak wajib. Lihat dulu bagaimana, punya kemampuan atau tidak. Kalau ternyata tidak punya kemampuan, maka mundur. Jangan kita mewajibkan kepada masyarakat apa yang mereka tidak mampu. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam, waktu datang, Fir'aun kafir atau bukan?
Super kafir Firaun. Nih Musa datang mendakwai, Nabi Musa tidak mengatakan, ente mundur gantian saja jadi raja, enggak. Nabi Musa tetap dakwah dan disiksa umatnya, terus disiksa sampai karena begitu tinggi siksaan dialami oleh Bani Israel, Allah suruh Nabi Musa pergi. Bawa lari Bani Israel karena mau dibunuh oleh Firaun. Allah suruh kabur. Fa asri bi ibadi, suruh bawalah pergi hamba-hambaku. Kenapa mau dibunuh oleh Firaun? Allah tidak suruh lawan karena tidak mampu mereka. Karena tidak mampu. Lihat Ashabul Kahfi, 7 orang yang dia mendakwahi raja mereka, akhirnya mau dikejar, mau dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Tidak suruh lawan 7 orang mau lawan satu negara. Gimana caranya? Ya akhirnya mereka pergi sembunyi di dalam goa, tidur, tahu-tahu tidurnya 309 tahun. Ya. Mau kita paksa suruh lawan? Lihat kondisi ya ikhwan. Kalau kita seperti Suriah, lawan, ngamuk, akhirnya lihat. Sekarang Arab Saudi sudah kasih bantuan habis-habisan, mu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Sementara sebagian orang mencaci maki Arab Saudi, apa bantuan dia sama Suriah? Apa bantuannya? Taruhlah berapa M, taruhlah 10 M. Kalau mereka bantu triliun-triliun, tapi tidak bisa. Mau apa? Sudah terlanjur terjadi fitnah. Ratus ribu orang meninggal, terus mau diapain? Sudah terlanjur. Kita cuma bisa bantu, cuma bisa doakan, tapi sudah terlanjur. Ya. Oleh karena kita tidak ingin keamanan yang kita rasakan negeri ini kemudian jadi chaos. Hati-hati ikhwan. Silakan Anda berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui prosedur yang benar, entah melalui pemerintahan, melalui DPR, ikut aturan yang benar, jangan sampai ya berpikiran untuk memberontak terhadap pemerintah dengan melawan kudeta dan selanjutnya apalagi membunuh dan macam-macam. Hati-hati, khawatir Anda terjerumus dalam pemikiran apa? Khawarij ya. Wallahu alam bishawab. Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf minggu-minggu depan kita libur karena saya ada kesibukan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada tanggal 7 Maret. Tanggal berapa? 7 Maret insyaallah nanti panitia memberikan pengumuman selanjutnya. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.